Dia mengerjakan, dia menghendaki seseorang melakukan ini dan itu. Dan ketika itu dia tidak dapatkan, maka pasti ada ganjaran bagi orang itu. Untuk itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, bahwa sesungguhnya sebagai seorang yang memiliki kuasa terhadap apa yang dia rencanakan, terhadap apa yang dibawa kuasanya, maka dengan demikian dia juga punya kuasa juga akan dihukum. Itu yang pertama. Nah sekarang Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, dari kisah ini yang perlu kita pahami, apakah yang Yesus maksudkan dengan dia lapar dan dia ingin makan? Apakah yang dimaksudkan Yesus ini adalah makanan secara jasmani atau buah dari pohon itu yang Yesus ingin makan, ataukah yang lain? Karena ini secara kiasan, secara rohani, maka dengan demikian yang Yesus tuntut dari buah yang harus dihasilkan dari pohon itu, maka kita ingat dalam Matius 3 ayat 8, di mana Yohanes Pembaptis katakan, karena itu hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Bahkan banyak firman yang menyampaikan, Yohanes 15 ayat 7-8, jika kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Nah yang dimaksud dengan buah adalah apa? Maka dengan demikian yang dimaksudkan Tuhan Yesus lewat kiasannya ini, kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Seorang anak Tuhan baca. Nah inilah yang Yesus ingin makan. Yesus ingin dapatkan dari pohon itu. Dan pohon itu adalah kita orang-orang percaya. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Makananku ialah, lanjut, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Maka dengan demikian sudah tentu yang Yesus kehendaki dari pohon yang menggambarkan orang percaya ini adalah mereka harus melakukan perintah yang Tuhan Yesus sampaikan dan mereka harus mengerjakannya di dalam keseharian mereka. Dan perintah itu adalah bahwa kita harus menyatakan percaya kita kepada Kristus melalui sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan kita. Nah untuk itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, hal yang pertama, ada beberapa hal yang terlihat dari kisah ini yang mau menggambarkan bagi kita mengapa banyak orang yang katanya percaya Yesus Kristus Tuhan tapi tidak menghasilkan buah. Dan kalau tidak menghasilkan buah, akibatnya dia akan dituntut dan dia akan menanggung akibatnya. Yang pertama di sini kita melihat bahwa sesungguhnya pohon yang rindang daunnya pasti ada buah. Tapi ternyata Tuhan Yesus ketika kejauhan, dia mengira bahwa pohon yang rindang, yang daunnya begitu lebat, menyejukkan hati, memberi hasrat untuk mendapatkan sesuatu untuk dinikmati. Ternyata ketika bertemu, ketika mendekat, ketika bersama-sama, barulah ketahuan bahwa ternyata yang ada itu cuma daun-daun, tapi buah tidak ada. Ini mau menunjukkan kiasan bagi kita bahwa banyak orang yang katanya percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, setia melayani Tuhan, setia berkorban, aktivitas rohaninya membuat dia lupa diri. Sampai lupa tentang dirinya, lupa tentang keluarganya, lupa tentang tugas tanggung jawabnya, bahkan lupa tentang apa yang harus dia lakukan di dalam panggilannya itu. Ini menjadi persoalan. Banyak orang begitu giat untuk melayani Tuhan, sehingga dengan demikian hampir-hampir semua kegiatan kerohanian dia ikut.
Kalau tidak diberi kesempatan, dia marah-marah. Ikut semua. Tidak pernah mengenal waktu dan lelah. Tapi dalam pandangan manusia dan sesama, wow, luar biasa. Itu orang memang luar biasa. Rela berkorban apapun, melayani setiap hari. Mereka KPI terus menerus. Wow, pengkhotbah itu luar biasa. Baru habis di satu tempat, besok sudah ada di tempat yang lain. Belum habis di tempat itu, sudah ada lagi panggilan, tawaran untuk berkhotbah di tempat yang lain. Itu dalam pandangan manusia. Pengkhotbah, pembawa firman, pengajar itu luar biasa. Tapi berhati-hati, karena dalam pandangan Tuhan ibarat pohon yang daunnya rindang tapi tidak menemukan buah. Nah, persoalannya, kenapa dengan demikian? Kenapa banyak orang percaya yang aktivitasnya selalu penuh? Setiap persekutuan doa, dia ada. Setiap doa ada. Setiap pelayanan ada. Setiap melakukan berbagai kegiatan selalu tampil dan ada. Tapi tidak pernah menghasilkan buah. Persoalannya di apa? Yang pertama, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu anak-anak Tuhan, banyak orang setia ikut Tuhan katanya percaya. Kenapa Anda percaya? Karena saya sudah Kristen, agama Kristen. Lalu terus agama Kristen, oh betul Bapak, saya sudah agama Kristen. Saya dibaptis dalam 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya sudah sidi, saya perjamuan, bahkan saya setia beribadah. Tapi apakah itu memberi jaminan bahwa kita akan menghasilkan buah? Kita mampu berwujud nyatakan percaya kita dalam sikap tingkah laku kita yang sesuai dengan firman Tuhan dalam penilaian Roh Kudus. Mungkin dalam penilaian manusia, oke. Tapi dalam penilaian Roh Kudus menjadi persoalan. Hal yang pertama, bahwa sesungguhnya banyak orang begitu giat untuk Tuhan, tetapi mereka tidak pernah bertobat. Yohanes 3 ayat 10. Seorang anak Tuhan baca. Yohanes 3 ayat yang ke-10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ya, Yesus mengatakan kepada Nikodemus, engkau pengajar Israel. Maka dengan demikian Yesus mengakui bahwa Nikodemus ini tukang ajar firman Tuhan. Selalu ada di mimbar-mimbar. Selalu ada di berbagai kegiatan kerohanian. Dia selalu tampil di depan untuk mengajar, menasihati, memberikan perbedaan. Yang ini berkenan kepada Tuhan dan yang ini tidak berkenan. Bahkan dia mengajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, lu ajar, tapi lu tidak tahu. Kalau lu yang ajar, lu tidak tahu. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu, lantas dia mendengar? Pasti dia akan pusing, dia akan bingung. Tapi yang penting, saya punya tugas tanggung jawab, saya sudah mengajar. Nah persoalannya, kenapa ini terjadi? Oleh karena Nikodemus tidak pernah bertobat. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, konteks bertobat diselewengkan banyak orang percaya. Terlebih yang menyelewengkan, menyerang kebenaran itu adalah hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, presbiter dan penginjil. Yang menyerang kebenaran itu bukan umat Tuhan. Tapi yang menyerang kebenaran adalah pemimpin-pemimpin jemaat. Banyak orang memberitakan bahwa bertobat itu hanyalah sebatas kalau dulu mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Kalau dulu biasa kata-kata kotor, maka kalau sekarang saya tidak kata-kata kotor, saya sudah bertobat. Kalau dulu saya tidak masuk gereja, sekarang saya masuk gereja, berarti saya sudah bertobat. Kalau dulu saya tidak baca Alkitab, sekarang saya sudah baca Alkitab, itu saya sudah bertobat. Kalau dulu saya tidak suka memberi, tapi sekarang bukan 1/10, tapi sebagian saya kasih ke Tuhan, maka banyak pelayan, banyak hamba Tuhan. Beri aplaus bagi orang ini karena dia sudah bertobat. Apakah bertobat hanya sebatas itu? Itulah pemahaman, pikiran dari manusia
karena akal manusia, tapi apakah menurut pendapat Kristus Yesus Tuhan oleh kuasa firman dan oleh kuasa Roh Kudus mengatakan demikian. Bertobat adalah orang yang berbalik dari segala yang jahat dan dia harus dilepaskan. Pertanyaannya, ketika engkau bertobat, engkau tidak mencuri lagi. Kalau dulu engkau mencuri lagi, sekarang tidak mencuri lagi. Pertanyaannya, sekarang ketika engkau tahu bahwa mencuri itu dosa dan engkau tidak melakukannya lagi, maka dari sekarang engkau aman. Tapi hutangmu selama 10 tahun yang engkau mencuri, apakah itu tidak akan dituntut? Banyak pemberita yang menyelewengkan kebenaran. Mereka memberitakan bahwa bertobat itu, kalau dulu selingkuh, sekarang tidak selingkuh, maka sudah bertobat. Tapi bagaimana selama 10 tahun engkau selingkuh? Bagaimana engkau menipu istri dan suamimu? Lantas engkau baru mendengar firman Tuhan hari ini dan engkau bertobat. Lantas semua perbuatan masa lalumu diselesaikan kapan? Banyak penginjil bilang, Yesus tanggung, itu pemberitaan yang menyesatkan. Karena dosa harus diakui. Dosa harus disesali. Lantas sesudah itu harus dilepaskan, diputuskan. Yang memutuskan itu hamba Tuhan yang diberi kuasa. Maka dengan demikian, Nikodemus harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali dikerjakan oleh air dan Roh Kudus. Firman Tuhan. Jadi kelahiran kembali untuk bertobat dari segala sesuatu harus menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi tuntunan menyampaikan ini dan itu. Tapi yang akan membersihkan, melepaskan dari penjelasan firman Tuhan itu harus Roh Kudus. Nanti kita baca 1 Petrus 3 ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 25, ayat 23 dan di dalam Titus 3 ayat 5. Nanti dibaca. Seorang anak Tuhan baca. 1 Petrus 1 ayat 23. Pembaruan itu harus dikerjakan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Yang sudah dapat silakan baca. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, contohnya begini Bapak Ibu. Ketika dengar firman Tuhan, contoh, ketika kita baca kisah tentang Daud, di mana Daud, waktu dia melakukan dosa, menyuruh pengawal prajuritnya membunuh Uria. Lantas dia mengambil Batseba. Dan kita baca selanjutnya, anak-anaknya melakukan dosa. Maka dengan demikian, wah ini ada dosa kutub, ditanggungkan karena dulu dia bapak buat ini. Maka anak-anak dong jadi begitu. Maka dari itu kita tahu ada dosa. Nah bagaimana berarti melalui firman Tuhan menyampaikan bahwa ada ikatan yang tidak dibersihkan, dilepaskan, maka itu akan ditanggung. Tapi banyak pengkhotbah, banyak hamba Tuhan pelayan menyesatkan orang bahwa tidak ada dosa kutub. Padahal dengan jelas firman Tuhan di dalam Keluaran 34:6-7 mengatakan ada dosa kutub. Di dalam Ratapan 5 ayat 7 ada dosa kutub. Dan buktinya bahwa Yesus sebelum memanggil Yeremia, karena Yeremia dikandung oleh manusia, maka dia membawa dosa asal kutuk itu, sehingga Yeremia langsung dikuduskan masih dari dalam kandungan. Bahkan Yohanes Pembaptis pun dengan demikian. Maka Bapak Ibu anak-anak Tuhan, betapa rumitnya itu pertobatan. Tidak semudah yang kita katakan. Akhirnya membuat banyak orang hari-hari ini melayani begitu giat, tapi tanpa pertobatan. Mereka menganggap bahwa pertobatan karena dulu beta punya waktu tidak ada untuk Tuhan, sekarang beta tinggal di rumah gereja, melayani terus, lupa segala tugas tanggung jawab yang lain. Sekarang karena melayani, maka dengan demikian tugas tanggung jawab saya sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, saya tinggalkan. Apakah itu betul-betul melayani yang dikehendaki Tuhan? Melayani tanpa pertobatan. Karena itu, Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang ada, mari kita yang dipanggil Tuhan, ditempatkan di dalam dunia ini melalui kepercayaan, melalui hidup kita, melalui pengetahuan kita, kita harus menghasilkan buah. Jadi untuk itu maka kita harus bertobat. Dan bertobat itu dari apa? Dari dosa kebiasaan kita.
Yang kedua, dari masa lalu kita. Yang ketiga, dosa warisan peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Banyak kali pengkhotbah, pendeta, penginjil, hamba Tuhan ngawur. Berbicara asal ngomong, tapi tidak pernah membaca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika mereka membaca sebuah firman Tuhan, mereka katakan bahwa Tuhan bilang, kalau siapa buat dosa, dia tanggung jawab sendiri. Kalau anak buat dosa, anak tanggung jawab sendiri. Kalau bapak buat dosa, bapak tanggung jawab sendiri. Bagaimana saya pun bayi, saya pun moyang yang buat dosa, dan tidak ada lagi saya tanggung jawab. Padahal firman Tuhan di dalam Yesaya 18 ayat 17 sampai 20 bilang bahwa siapa yang buat dosa, dia tanggung jawab sendiri. Kalau anak buat dosa, dosanya tidak ditanggungkan kepada bapaknya. Kalau bapak buat dosa, bapaknya akan menanggung dan anaknya tidak tanggung. Tapi kalau baca di Yeremia, terbalik. Bapak-bapak kami buat dosa dan mereka tidak ada lagi. Tapi akibat kedurjanaan mereka ditanggung oleh anak-anak mereka. Nah, kalau berarti dong tidak pernah baca itu. Kalau hamba Tuhan mengatakan dosa masing-masing tanggung, nah berarti dia tidak selesai ini Alkitab. Dengar kalau hamba Tuhan, penginjil, presbiter, dan pendeta, kalau engkau tidak menyelesaikan Alkitab berulang-ulang, sebaiknya engkau tidak usah berkhotbah. Karena justru engkau sendiri yang menyesatkan jemaat. Karena ketika jemaat membaca bahwa di dalam firman Tuhan mengatakan ada dosa, ada kutuk di dalam Keluaran 37 ayat 67, maka dengan demikian pemberitaanmu mereka akan diam, tapi mereka tidak mempercayai engkau. Karena mereka tahu bahwa engkau malas baca Alkitab, engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan harus dengar baik-baik, sehingga betul-betul kita dalam mengikuti Tuhan sebagai orang percaya, kita bisa menghasilkan buah. Kenapa kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa menghasilkan buah? Karena Yohanes 3 ayat 10 bilang, kalau kita tidak bertobat, kita omong tapi kita tidak tahu yang dimaksud yang kotong omong apa. Kita boleh omong, tapi dalam sikap tingkah laku kita tidak pernah tahu. Yang kita omong tadi itu, dia pun terjemahan dalam tindakan ini. Banyak kali kita bingung. Loh, kok tadi dia omong begitu, tapi dalam tindakannya kok beda. Contoh Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih. Saya juga pikir bingung-bingung. Ketika dalam pelayanan orang sakit, banyak orang bilang begini, nanti berdoa, sesudah itu hamba Tuhan yang diurapi harus menumpangkan tangan. Loh, saya bingung. Pada sesungguhnya ada aturan khusus dalam hal menumpangkan tangan. Berarti bahwa dia tidak mengerti, dia tidak tahu, sehingga dia tidak mampu menjelaskan dengan baik. Sehingga banyak kali hamba-hamba Tuhan, penginjil, pelayan, semuanya terjebak. Di mana ada banyak pelayan Bapak Ibu anak-anak Tuhan, karena termakan oleh pemberitaan seperti ini, maka dengan demikian, bahwa ketika dia tidak memiliki, dia tidak menggunakan baju efod, mungkin dalam ucapan syukur, dalam pesta nikah, dalam berbagai acara yang lain, karena dia menganggap bahwa dia kudus, dia layak karena seorang pelayan, maka dia rela menumpangkan tangan bagi orang itu. Padahal sesungguhnya tidak boleh. Aturannya bahwa seorang pelayan hanya boleh menumpangkan tangan kalau dia menggunakan baju efod. Ada berapa banyak hamba Tuhan juga dengan demikian. Mereka sering dalam setiap keadaan kegiatan kerohanian, mereka obral tumpang tangan, mereka obral jamahan. Padahal dalam aturan firman Tuhan mengatakan seorang hamba Tuhan hanya boleh menumpangkan tangan pada waktu doa dan puasa. Dan hamba Tuhan yang dipilih Tuhan untuk menumpangkan tangan, sebelum dia menumpangkan tangan, dia harus didoakan, dia harus dibersihkan. Nah, itu yang Tuhan bilang. Nanti kita baca di dalam Kisah 22 ayat 27-28. Nanti baru dibaca. Baik, saya lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang percaya tidak bisa menghasilkan buah? Padahal diperlengkapi dengan berbagai-bagai hal. Yang kedua, Roma 10 ayat 23. Di mana banyak orang percaya, dia tidak mau tunduk kepada Tuhan, tapi dia ikut dia pun mau. Memang dia giat melayani, tetapi yang dia lakukan adalah mendirikan kebenaran sendiri, dan akhirnya dia tidak tunduk kepada Tuhan. Silakan baca Roma 10 ayat 23. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu anak-anak Tuhan, ini maksudnya begini. Banyak orang dia giat melayani, dia giat memberitakan Injil, dia giat bersaksi, dia giat memberikan ceramah, dia giat memberikan seminar dan sebagainya. Tetapi yang dia lakukan itu adalah kebenaran manusianya. Kebenaran manusia itu hanya didapat dari pengetahuan belaka, dari pendidikan teologi saja, tanpa dia membutuhkan kebenaran Kristus yang dijelaskan oleh Roh Kudus. Tapi banyak kali orang mengatakan, kalau saya sudah jadi pelayan, saya sudah pasti ada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada pada kamu itu cuma pemetrian, tapi Roh Kudus yang menjelaskan tentang mana dari firman itu tidak pernah ada kalau tidak pernah bertobat, dibersihkan dan dilepaskan. Itu kenyataan. Banyak kali orang mendirikan kebenaran sendiri. Buktinya apa Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih? Bahwa kita melihat bahwa Alkitab itu satu. Tapi dalam kenyataannya berapa banyak versi yang menafsirkan itu. Alkitab itu satu. Tapi dalam menafsirkan itu beragam dengan berbagai tafsiran yang ada. Pertanyaannya, semua menafsirkan ini dan itu dari satu ayat firman Tuhan. Yang benar mana? Di mana-mana Bapak Ibu kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam satu ayat firman Tuhan penafsirannya macam-macam. Sehingga akhirnya pengkhotbah enak, dia dapat uang, dia dapat di YouTube, dia dapat di pun omset banyak, dia pun kenaikan, dia pun semua itu, dia dapat banyak. Tapi kasihannya yang susahnya jemaat yang mendengar, sebab karena tidak pernah memberi kepastian bahwa ini dari Tuhan, bukan dari saya. Tapi dia katakan ini penafsiran saya. Maka ketika orang yang mendengar itu pergi di tempat lain lagi, dan dia mendengar seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dia berbicara dan menafsirkan firman Tuhan itu lain. Pertanyaannya, orang yang mendengar dia mau ikut yang mana? Sekarang akhirnya, apakah yang saya mau ikut tafsiran Bapak Lengkung? Apakah tafsiran Bapak Bakti? Apakah tafsiran orang yang lain dalam satu ayat yang sama? Kenapa dalam semuanya tidak ada yang memberitakan itu, memberikan kepastian bahwa benar ini yang saya sampaikan karena saya mengalami, mendengar, melihat dan merasakan dari Tuhan. Itu persoalannya. Sehingga dengan demikian banyak orang mendirikan kebenaran sendiri. Sehingga Bapak Ibu kalau boleh lihat nyata kenyataannya di mana. Firman Tuhan yang dibaca satu, tapi gereja banyak dengan versinya masing-masing. Lantas apa? Kalau ayat Alkitab itu satu, lantas diterjemahkan oleh Roh Kudus, maka pasti boleh di mana-mana, tapi sama. Tapi sekarang lihatnya beda-beda. Yang satu bilang, baptis selam yang benar. Baptis percik itu dosa. Ada bilang baptis percik, baptis selam sama saja. Ada banyak bilang bahwa semua kita ini diberi karunia. Sehingga banyak pendeta-pendeta di Indonesia yang luar biasa karunianya, sampai-sampai mereka pergi bolak-balik surga. Waduh, luar biasa. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu anak-anak Tuhan, itu kebenaran mereka sendiri. Kebenaran Alkitab mengatakan, kalau engkau pelayan dan engkau melayani oleh karena kemampuan teologiamu, maka engkau bukan hamba Tuhan, engkau pelayan. Dan tidak mungkin engkau mendapatkan karunia Roh Kudus usir setan, karunia Roh Kudus untuk melihat, mendengar tentang isi hati Tuhan, kalau tidak diproses, dipanggil untuk diperlengkapi. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, hari-hari ini banyak orang giat melayani, tapi yang dia lakukan mendirikan kebenarannya sendiri, bukan kebenarannya tunduk kepada kebenaran Tuhan. Kalau kita baca pengalaman daripada Rasul Paulus, waktu dia menjadi imam, dia mendirikan kebenaran sendiri, dan akhirnya Tuhan bertemu dengan dia di gerbang Damsyik, dan Tuhan menjadikan dia buta. Setelah melalui pengalaman Rasul Paulus buta, baru dia omong begitu, kalau dulu saya melayani begitu giat, memberitakan Injil firman Tuhan itu dengan luar biasa. Kisah 15 ayat 28
sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya, banyak kali kalau kita mendirikan kebenaran sendiri, pemberitaan kita bukan mengangkat beban orang, tapi memberi tanggungan beban yang lebih banyak. Contoh, kita memberitakan Injil firman Tuhan lewat berbagai penafsiran tanpa memiliki kepastian, maka itu memberi beban bagi banyak orang. Karena ketika dia kembali, dia ke satu tempat, dia dengar yang lain, ke satu tempat dia dengar yang lain. Yang tadinya dia tidak pusing, karena dia tidak mendengar. Waktu dia mendengar 3 pengkhotbah yang menafsirkan satu ayat firman Tuhan, dia jadi begitu pusing. Karena dia tidak tahu mau ikut yang mana. Pengkhotbah yang satu omnya sendiri. Pengkhotbah yang kedua, teman kerjanya. Pengkhotbah yang ketiga, anak didiknya, anak rohaninya sendiri. Sekarang karena dia punya titel teologi S3, lantas dia mau ikut yang mana? Menambah beban. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kenapa tidak berbuah? Karena dalam pandangan Tuhan seperti itu. Yang ketiga, seperti itu. Yang ketiga, kenapa orang percaya tidak berbuah? Karena tujuan banyak orang melayani tapi tidak tulus kepada Tuhan. Tujuannya berbeda-beda. Ada banyak orang giat melayani tapi tujuannya melayani tidak tulus. Ada banyak dulu ketika saya, Bapak Ibu anak-anak Tuhan, ikut persekutuan doa. Kenapa saya ikut persekutuan doa? Karena saya jatuh cinta dengan Ibu Perlui, Nona Perlui. Makanya saya setiap waktu ikut persekutuan doa selalu setia gereja Sonde. Tapi persekutuan doa ikut terus, karena nanti ketemu di Mama Bin. Lantas ketika Ibu Nona Perlui dia jadi majelis, saya setia ikut gereja. Iya, setia ikut gereja. Dan waktu pulang, karena Ibu Nona Perlui dia hitung kolekte, saya juga masih berlambat-lambat supaya bisa waktu dia jalan kaki, karena saya pakai motor. Dulu motor itu sulit, maka saya tawar, Ibu mau pulang kok? Nanti sama-sama. Lantas karena ditawar seperti itu, Nona Perlui, oke, beta cuma ikut. Akhirnya jadian juga. Nah begitu. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, apakah motivasi kita tulus ke gereja sungguh-sungguh untuk mengucap syukur, mendengar sabda Tuhan, untuk mengokohkan keselamatan yang kita peroleh? Kita ke persekutuan sungguh-sungguh atau mau mencari yang lain? Banyak orang datang persekutuan karena ada beban. Kalau sudah beban diberi di persekutuan, dan persekutuan su tanggung, su kasih di Tuhan, dia pun beban, su bebas, maka dia boleh terbang kian kemari. Nanti waktunya lagi ketika ada beban, baru kembali lagi. Nah persoalannya begitu. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, seorang anak Tuhan tolong baca. Ini berhubungan dengan motivasi kita. Motivasi kita kalau tidak benar, maka dengan demikian akan menjadi persoalan bagi kita. Yohanes, kita baca Yohanes 12 ayat 4. Seorang anak Tuhan tolong baca. Ini motivasi yang bermasalah. Yohanes 12 ayat 4. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat yang kelima, mengapa minyak 4 sampai 6. Ya. mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, jadi motivasi Yudas ketika perempuan Drusilla ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal, maka semua setuju, oke, aman-aman. Tapi Yudas itu tidak setuju. Dia tidak setuju bukan karena biar itu uang, nanti itu minyak dijual, soalnya apa tidak usah rapi kaki Yesus, tubuh Yesus, tidak usah. Lebih baik itu uang dijual dan kasih ke bendahara supaya nanti dibagikan kepada orang miskin. Pada sesungguhnya dalam hati Yudas yang biasa ambil uang, aduh itu minyak narwastu di pemahal luar biasa, maka kalau jual itu pemasukan banyak, maka kalau dulu beta ambil yang peser-peser yang sedikit-sedikit, sekarang saya bisa ambil yang banyak. Ada banyak orang ikut Tuhan tapi motivasinya tidak sempurna untuk Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan tapi motivasinya
bermasalah. Ada banyak juga yang terjadi begini. Kami ikut Tuhan sama-sama masuk badan pengurus. Kami ikut Tuhan sama-sama bisa melayani. Supaya dengan demikian, saya, suami, bisa kasih tinggal istri. Saya, istri, bisa kasih tinggal suami. Supaya di tempat pelayanan kami dua ketemu sama-sama. Begitu. Ini kadang-kadang juga wow, luar biasa. Saya, motivasinya ada di persekutuan doa karena ini dan itu. Saya mau lihat karena beta ada taksir, ada naksir seorang cowok atau cewek. Maka dia pergi. Tapi ketika sudah jadian, maka dengan demikian tanya kenapa sudah datang. Habis dia tolak pun cinta Bapak. Nah, waktu beta mau pergi terus menerus itu kalau coba diterima, ternyata dia tolak. Nah kalau dia tolak untuk apa lagi beta pergi? Maka di sini Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Karena yang kita lakukan itu adalah karena motivasi kita jahat. Kita tidak tulus dengan Tuhan. Ada banyak hal dalam keseharian kita. Kita melayani, tapi tidak tulus dengan Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan melayani Bapak Ibu. Mereka rela punya banyak waktu, mengorbankan banyak waktu. Tapi motivasinya bukan tulus untuk melayani Tuhan. Tapi mereka tujuannya untuk meraup sejumlah berkat yang mereka dapatkan. Karena banyak hamba Tuhan yang profesinya tidak mau bekerja. Sehingga hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan orang percaya berusaha terus giat belajar kalau bisa jadi pengkhotbah. Ya, kalau belajar jadi pelihat susah. Kenapa? Karena kalau jadi pelihat Bapak Ibu, lu bilang ini orang dia ada selingkuh. Dia bilang, lu ada selingkuh, lu ada buat begitu. Ini orang bilang, lu sembarangan. Kapan lu buktikan mereka di mana? Maka akan masalah. Tapi kalau belajar jadi pengkhotbah, dengar-dengar bagaimana mimik, cara berkhotbah, bagaimana cara merayu orang dengan kata-kata yang wow, lantas orang ikut, maka banyak orang bisa jadi pengkhotbah. Nah kalau jadi pengkhotbah, kata-katamu memukau banyak orang, kata-katamu memberi jaminan, maka orang lebih suka. Memberi jaminan, memberikan support. Orang bilang kalau itu pengkhotbah baru, dahsyat luar biasa. Tapi kalau itu pengkhotbah, dia terus omong tentang potong dosa, jangan panggil dia. Contohnya seperti saya ini. Saya tidak akan diminta di mana-mana berulang-ulang. Mau di persekutuan doa di tempat KPI, cukup satu kali, kedua kali orang tidak mau. Pengalaman Bapak Ibu, ketika saya diminta berkhotbah, waktu firman Tuhan datang saya sampaikan, dengar semua yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada. Kamu sering berbicara, ketika menyampaikan firman Tuhan, kamu bilang begini, saya ini hamba Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, saya kasih tahu kamu, hamba Tuhan itu melayani dengan karunia, maka melayaninya pamrih, tanpa mendapatkan apa-apa. Karena itu dengar semua yang berbicara di mimbar ini. Kalau engkau masih menyampaikan engkau hamba Tuhan, habis berkhotbah dan engkau menerima amplop, tunggu bagianmu. Engkau pasti akan ditolak, engkau pasti akan dibuang, engkau pasti akan dihukum Tuhan. Karena engkau memutarbalikkan kebenaran. Maka setelah itu, karena begitu banyak hamba Tuhan, ketika disampaikan, mereka kasak kusuk, mereka memberontak, mereka tidak mau terima. Dan mulai hari itu sampai saat ini, saya didis dan tidak boleh menyampaikan firman Tuhan. Bahkan begitu dia siapa pun demikian. Ketika menyuruh menyampaikan firman Tuhan, sekali menyampaikan, berapa banyak hamba Tuhan yang komentar dari belakang. Lantas habis itu mereka bilang, tutup untuk pemberitaan bagi Bapak Lenggo itu. Tidak boleh lagi untuk ada. Tidak masalah. Karena memang tujuannya motivasi tulus. Kebenaran harus disampaikan. Bukan untuk mencari sesuatu dari orang-orang yang saya beritakan firman. Nah, bagaimana dengan kita? Nanti jadi hamba Tuhan, ketika dipercayakan karunia atau talenta, lakukanlah itu dengan baik. Contoh Bapak Ibu anak-anak Tuhan, banyak yang punya talenta, saya katakan hari ini, belajarlah kepada keluarga Neno. Yang melayani dengan talenta, kemampuan adalah itu memang hak mereka. Kalau orang melayani dengan kemampuan atau talenta, dia berhak menikmati dari pelayanan itu. Dia berhak mendapatkan upah. Tapi apa yang dikatakan keluarga Neno? Mereka katakan demikian. Kalau saya main musik, saya jadi MC. Dan motivasi saya adalah ketika saya MC, ketika saya bermain musik, motivasi saya hanya mendapatkan 100.000. Maka dengan demikian setiap saya ada di persekutuan doa, maka motivasi saya uang.
bukan untuk melayani Tuhan. Maka ketika saya sudah mengiming-iming mendapatkan itu, dan ketika ada di dalam pelayanan main musik, dan dong kasih itu 2.000 rupiah, apa yang ada yang berkecamuk dalam hatimu? Pasti engkau akan kecewa, engkau akan menolak Tuhan, dan engkau akan mengatai-ngatai hamba Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Dan karena itu, keluarga Neno punya pikiran pemahaman demikian. Sebaiknya, walaupun itu hak saya, tapi kalau hak saya menjerumuskan saya ke dalam keserakahan, lantas motivasi saya, hak saya itu menyebabkan saya tidak tulus melayani, maka saya ingat firman Tuhan, segelas air putih yang diberikan, Tuhan tetap memperhitungkan dan upahnya Tuhan akan beri. Bapak Ibu anak-anak Tuhan, maka mulai dari pengalaman mereka mendengar firman Tuhan, keluarga Neno dalam bermain musik, dalam MC, mereka menolak untuk menerima apapun yang diberikan ketika mereka menyelesaikan tugas tanggung jawab sebagai pemusik dan sebagai MC. Tapi Tuhan membuktikan luar biasa bahwa kalau mereka menerima 100.000, 50.000, ditampung 5 tahun habis, kalau terima 50 habis selesai. Tapi mereka terus percaya bahwa Tuhan menampung dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Maka dengan demikian Bapak Ibu anak-anak Tuhan, pada waktu ketetapan Tuhan, Tuhan memberkati mereka lewat bantuan gereja 14 juta Tuhan beri. Bahkan melalui banyak hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan menolong mereka, dan akhirnya mereka boleh memiliki pondok. Bahkan mereka terus setia melayani, dan akhirnya bukan mereka meminta, tapi karena contoh siap melayani tanpa motivasi yang tidak tulus kepada Tuhan, maka anak mereka akhirnya mendapatkan apa tadi? Sponsor dari Belanda, dan orang yang dari Belanda itu akan datang untuk ada di rumah mereka menolong mereka. Karena itu saya tantang semua yang ada ini. Kalau kamu semua melayani dengan kemampuan, lantas tujuan kamu hanya mencari 100.000, 20.000, 50.000, bertobat, belajarlah kepada keluarga Neno. Supaya akhirnya boleh pengorbananmu, pelayananmu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan yang keempat, bahwa kenapa orang percaya tidak bisa menghasilkan buah? Karena orang percaya tidak punya pengalaman mengalami Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 5. Sedikit lagi selesai. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, Ayub ketika mengalami Tuhan 40 tahun lebih, proses Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya Ayub yang pada awalnya Tuhan katakan tidak ada seorang percaya yang sama saleh seperti Ayub, tapi dalam kenyataannya melalui proses mengalami Tuhan dalam waktu yang begitu panjang, maka Ayub sadar bahwa kalau dulu aku memberitakan Injil firman Tuhan, giat melayani, hanya dengar dari kata orang, hanya karena membaca buku-buku, hanya karena belajar dengan pengetahuan, dan akhirnya justru itu saya harus mengalami hukuman Tuhan. Dan ketika dalam hukuman itulah, dalam pengalaman mengalami Tuhan, maka Ayub sadar dan dia baca, dia katakan ayat yang ke-6 lagi, tadi ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, Tuhan bilang apa ke Ayub? Ayub katakan ke Tuhan apa? Oleh sebab itu aku akan mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, Ayub sadar bahwa sesungguhnya walaupun Tuhan bilang dia saleh, tapi justru perkataan-perkataannya bukan membawa berkat bagi banyak orang, tapi justru perkataan perbuatannya justru menjadikan beban bagi banyak orang. Contoh yang nyata dalam keseharian Ayub begitu percaya, tapi ketika anak-anaknya pesta kawin, pesta pora adalah pesta seks. Jadi anak-anak Ayub yang karena orang tuanya kaya diberkati Tuhan, maka anak-anaknya tidak dididik datang kepada Tuhan. Mereka menggunakan berkat yang Tuhan beri melalui orang tua mereka, di mana setiap hari mereka bergiliran di antara rumah saudara-saudara laki-laki yang ada. Dan di mana Bapak Ibu anak-anak Tuhan, sebagai pelaris yang ada dalam pesta di rumah saudara laki-laki,
dari anaknya Ayub, maka anak perempuan Ayub dijadikan pelaris. Supaya dengan demikian pesta itu wow dan luar biasa. Pasti banyak orang laki-laki datang, karena di situ banyak perempuan-perempuan yang dijadikan menjadi yang untuk menservis, yang menjamu para tamu laki-laki itu, sehingga pesta itu begitu ramai. Nah, ketika anak-anak Ayub berbuat dosa, apakah Ayub menolong mereka? Ayub menambah beban dan binasa semua. Di mana? Ketika mereka berdosa, Ayub tidak menyampaikan dosa-dosa mereka kepada mereka. Dan Ayub tidak menyuruh mereka minta ampun dan dibersihkan, dilepaskan. Tapi Ayub, dia bawa persembahan. Dia doa ke Tuhan, bilang, Tuhan, kalau dong buat dosa. Masa Ayub tidak tahu bahwa anak dong buat dosa? Kalau mereka berdosa, bukan kalau mereka sudah berdosa. Harusnya bukan korban persembahannya yang kau bawa ke Tuhan, supaya dengan demikian dosa diselesaikan. Hari-hari ini banyak pelayanan yang meniru Ayub. Ketika ada buat dosa, maka yang disuruh buat adalah nasar. Banyak hamba Tuhan menyuruh orang, kalau buat dosa, maka ketika didoakan, bawa nasar ke gereja, yang satu ke gereja, yang satu ke hamba Tuhan. Itu pengajaran yang tidak benar, pengajaran yang tidak alkitabiah, dan menyebabkan banyak orang terus terikat dalam beban. Karena dia tahu, kalau nanti buat dosa, hamba Tuhan lepaskan, beta tinggal pisogok Tuhan, taruh di gereja, nasar. Kalau saya buat dosa, sudah tutup itu hamba Tuhan, dan dia tidak akan ngomong banyak-banyak. Kalau saya kasih 500.000, pasti dia dalam nama Yesus lepas. Karena 500.000. Padahal sesungguhnya dia tidak boleh menyuruh itu. Dia suruh orang itu harus bertobat. Berapa banyak hamba Tuhan yang masih tetap dalam pemberitaannya, bawa nasar, bawa ucapan syukur kalau buat dosa. Yang dituntut Tuhan adalah hidup yang berubah. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Di situ yang disuruh Tuhan harus berubah, bukan persembahan, bukan nasar. Karena Yesus menebus kita bukan karena uang, tapi dia menebus kita supaya kita hidup di dalam kebenaran yang menyatakan bahwa kita sudah ditebus. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, proses mengalami Tuhan ini penting. Sebab banyak kali orang melayani Tuhan, tapi dia tidak punya proses mengalami Tuhan. Sehingga akhirnya dalam menyampaikan, dalam mengarahkan menjadi persoalan. Hari ini Bapak Ibu anak-anak Tuhan, yang nyata di mana-mana begitu. Kita boleh lihat, karena dia tidak punya pengalaman dalam mengalami Tuhan, maka yang disampaikan itu hanya rekayasa pemikiran manusianya. Tapi kebenaran tidak ada di dalamnya. Contoh, saya sering mendengar pengkhotbah kawakan mengatakan demikian. Ketika orang bertanya, Bapak, bagaimana kita mengalami baptisan Roh Kudus? Pengkhotbah yang kawakan yang sering berkhotbah tiap hari mengatakan demikian. Pada saat engkau dibaptis dengan air, engkau sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Padahal baptisan Roh Kudus adalah baptisan pengampunan dosa. Bagaimana kalau anak itu baru 2 tahun dia dibaptis? Bagaimana dia mengaku dosa? Firman Tuhan mengatakan barang siapa mengaku dosa, dosanya diampuni. Kisah 2 ayat 37-38. Di situ dengan jelas Yohanes Pembaptis mengatakan, Paulus mengatakan bahwa di situ dengan jelas dalam Kisah 2 Petrus berbicara, kamu harus memberi dirimu dibaptis dan supaya dosa-dosamu diampuni. Nah, baptisan yang bagaimana yang memberi pengampunan? Dan benar Paulus katakan baptisan itu memberi pengampunan dosa. Tapi Paulus tidak jelaskan baptisan mana yang memberi pengampunan dosa. Yang memberi pengampunan dosa bukan baptisan air, tapi baptisan Roh Kudus. Maka baptisan Roh Kudus tidak boleh diterjemahkan menurut akal manusia, tapi harus menurut pengalaman mengalami Tuhan. Nah, dalam pengalaman mengalami Tuhan, di situ dinyatakan bahwa dengan demikian, di dalam Roma 6 ayat 6, bahwa ketika dalam baptisan itu, dosa harus dipakukan di atas kayu salib. Dan dosa yang dipakukan di atas kayu salib itu harus dibersihkan, harus ditangguhkan kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, ketika engkau dibaptis, adakah yang mengatakan dosamu dipakukan di atas kayu salib? Tidak ada. Tapi ketika pengalaman mengalami Tuhan itu nyata, bahwa ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus tujuannya untuk mengisapkan orang
tentang kebenaran, tentang dosa, tentang penghakiman. Maka dalam baptisan Roh Kudus itu benar dosa disingkapkan dan dibukakan, dan orang akan mengaku dosanya. Setelah orang mengaku dosa, maka hamba Tuhan yang mewakili Kristus, dia akan memakukan di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Maka dengan demikian firman Tuhan yang dikatakan Petrus di dalam Kisah 2 ayat 37-38 digenapi. Nah, karena itu Bapak Ibu, bahwa dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam melayani, tidak hanya kita berbangga punya pemahaman, punya pengetahuan, punya teologi. Itu semua di bawah. Tapi yang lebih penting, punya pengalaman mengalami Tuhan. Bukti saya mau katakan demikian. Alkitab membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Tapi ketika dia dibaptis, ketika Yesus siap melayani, apa yang Allah kerjakan? Allah oleh kehendak Allah sendiri mengizinkan iblis mencobai Yesus di padang gurun, supaya dengan demikian Yesus punya pengalaman mengalami Tuhan, supaya ketika dia bertemu dengan berbagai persoalan masalah yang akan dihadapi jemaat dengan berbagai keadaannya, dia mampu menjelaskan dengan benar tepat karena dia pernah mengalami Tuhan. Seorang anak Tuhan baca, ini firman yang Tuhan bilang, bukan saya yang bilang. Ibrani 2 ayat 18. Silakan dan habis selesai. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dengar hari ini hamba-hamba Tuhan, penginjil, pendeta, pengajar semua, engkau akan mampu untuk menjadi pelayan melayani dengan baik. Karena engkau punya pengalaman mengalami Tuhan. Maka dengan demikian engkau mampu menolong orang yang dalam kesulitan, kesukaran. Engkau punya obat resep yang tepat. Karena engkau pernah mengalami itu. Keluar dari situ, engkau pernah mengalami Tuhan dalam pelayananmu. Dan engkau pernah merasakan bahwa orang ini punya masalah beban. Dan ketika Tuhan menyuruh dia menyelesaikan ini, dia lakukan itu, dia ditolong Tuhan. Maka engkau punya kemampuan, engkau punya pengetahuan bahwa harus melakukan seperti itu. Karena pengalaman mengalami Tuhan memberitahukan orang itu ditolong Tuhan karena dia melakukan seperti ini. Nah, itulah persoalannya. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di sini katakan bahwa di dalam ayat yang ke-13 14 di situ dibilang karena itu bukan musim buah. Nah, di sini maknanya ada dua makna. Yang pertama, bagaimana Tuhan tuntut harus berbuah kalau bukan musim buah? Dari sini maksudnya yang pertama, bahwa banyak kali orang suka menggunakan berbagai keadaan kebenaran untuk menolak panggilan, menolak teguran dan nasihat Tuhan. Adalah orang-orang yang berdalih. Ini menunjukkan bahwa karena menggunakan perkataan, bagaimana Tuhan suruh beta melakukan itu, padahal bukan harus beta yang melakukan. Karena beta sudah bisa di situ. Karena waktu Tuhan menuntut ada buah, tapi pohon itu belum musimnya untuk dia menghasilkan buah. Banyak orang sering berdalih dengan berbagai keadaan untuk supaya dengan demikian apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, dia tidak melakukan dan dianggap dia benar dan tidak melakukan. Itu kita bisa baca di dalam Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Itu 3 dalih orang berdalih yang sering mereka lakukan supaya dengan demikian kalau Tuhan menuntut sesuatu, mereka katakan, kalau musim buah, nah Tuhan sudah tuntut buat. Banyak kali orang dengan apa pemahamannya, dia sering kali tidak mau berubah, tidak mau berbalik datang kepada Tuhan. Dengan mengatakan, beta masih ada di beta puladang. Beta ada punya sapi 5 ekor, jadi beta mau coba. Lantas beta baru kawin. Maknanya yang pertama, Tuhan bilang, jangan melayani pakai media. Karena itu bukan kebenaran. Kalau zaman Roh Kudus, pelayanan mau hamba Tuhan, pelayan penginjil, tidak boleh menggunakan media. Karena Tuhan tidak membutuhkan media untuk menjadi pengantara menyembuhkan. Tapi Tuhan bilang begini, kau baca di Yakobus pakai air, Yesus pakai ludah. Begitu. Dan banyak lagi yang macam-macam. Elisa pakai garam. Lantas kau berdoa begitu, Tuhan, beta dalam nama Yesus sembuh.
Ini alasan yang dicari-cari karena mereka tidak mau berubah. Lantas dengan demikian Bapak Ibu, alasan yang lain karena ladang bilang begini. Waktu melayani hamba Tuhan dilarang menerima apapun dari pelayanan. Dan bilang begini. Baca Matius 8 ayat 4. Oh, Matius 8 ayat 4. Waktu Yesus sembuhkan bilang bawa ucapan syukur di imam. Padahal maksudnya Yesus yang melayani, Yesus tidak ambil apa-apa, tapi dibawa ke imam. Bahwa imam itu pada waktu dulu mereka memeriksa bahwa orang itu sudah tahir dari kusta. Maka kalau tahir itu potong 2 ekor burung. Itu tandanya pelepasan pembersihan. Nah karena itu Bapak Ibu, mari kita tidak boleh berdalih. Banyak alasan-alasan yang dia tahu, tapi bilang, tunggu kau beta coba, beta bikin dulu. Kalau jadi, kalau betul nanti baru beta ikut. Pengalaman Bapak Ibu yang terjadi kami melayani. Ketika seorang ibu yang bermasalah dalam keluarganya dengan suaminya. Dan suaminya begitu garang dan memukul dia begitu luar biasa. Dan ketika didoakan, Tuhan membukakan, woi ini, kamu dari turunan ini kebiasaan orang Sumba. Itu pesta adat harus bunuh babi di muka rumah, harus menumpahkan darah semua. Makanya kamu alami. Dia bilang begini. Kalau memang demikian, kenapa banyak orang Sumba yang buat itu dong sudah apa-apa? Dong semua aman-aman, dong semua tidak sakit. Dong rumah tangga aman. Nah sekarang Bapak dong bilang, gara-gara buat adat istiadat yang begitu macam, pergi kuburan segala macam. Lantas saya mengalami ini, saya tidak percaya, saya tidak mau. Pada sesungguhnya Tuhan mengasihi dia. Karena Tuhan mau dia ditolong, tapi dia sendiri dengan alasan karena banyak orang di sana, dong sudah bikin Tuhan sudah hukum. Jadi dia mau, kalau benar itu dosa, Tuhan harus hukum itu semua. Baru dia terima, sama-sama semua dihukum. Yang berikut Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, berdalih di sini bahwa dia baru kawin. Banyak kali ketika ada pelayanan, ketika ada sesuatu yang seharusnya kita melakukan, tapi kita tidak melakukan dengan berbagai dalih. Alasan orang bahwa zaman dahulu tidak boleh diganggu. Tapi bukti ketika Uria ada tugas tanggung jawab yang lebih penting yang harus dia lakukan dan dia tahu itu bisa dia lakukan. Maka dia meninggalkan istrinya. Lantas dia pergi perang di sana. Lantas mau bilang apa? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan belum buah musim buahnya, tapi Yesus menuntut buat adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih kita bisa baca Matius 23 ayat 27-28. Banyak orang yang di depan dia katakan iya baik-baik, tapi sesungguhnya dalam hatinya dia tidak mau seperti itu. Banyak orang dalam keseriannya ketika dalam pemberitaan pelayanannya dia bilang, oh engkau berkenan kepada Tuhan, dia memberitakan hal-hal yang baik. Pada sesungguhnya Tuhan berbicara yang lain, tapi dia memodifikasi pemberitaannya yang baik-baik semua, supaya dengan demikian dia menarik perhatian dari orang yang dia beritakan dan dia mendapatkan sesuatu. Itu bahwa sesungguhnya mereka hanya melabur bagian luar, tapi bagian dalamnya tidak. Banyak orang bilang dia benar, dia kudus, dia punya motivasi yang tulus, tapi sesungguhnya tidak. Pengalaman Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terjadi hari ini begini, yang sering ada di medsos, sering banyak hamba Tuhan sering naikkan di YouTube itu begini, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini oleh karena perkenanan Tuhan, saya bersama-sama dengan persekutuan doa Efata ada di Amfoang 2 hari. Tapi Tuhan begitu luar biasa karena perkenanan Tuhan. Sebelum saya kembali dari Amfoang, Tuhan sudah mengutus saya ada di Sulamut. Sebelum saya kembali dari Sulamut, Tuhan sudah menjamah hati gereja tertentu dan dia minta saya harus berkhotbah di gereja. Dan ini Bapak Ibu anak-anak Tuhan adalah orang yang munafik. Pertanyaannya, kalau itu terjadi dan betul harus nyata terbuka. Kalau engkau baru melayani dan engkau kasih tinggal rumahmu, istrimu, anakmu selama 3 hari dan engkau belum pulang ke rumah, lantas pulang belum sampai rumah, ada kendaraan yang sudah jemput, siap melayani, bahkan pakaianmu diantar nanti berikut dan seterusnya, bahkan engkau rela untuk berkorban tidak tidur.
Kalau engkau tidak mendapatkan sesuatu dari pemberitaanmu, saya tantang, berapa banyak hamba Tuhan siap mau berkhotbah seperti itu. Nah, inilah yang terjadi. Hari-hari ini mereka munafik. Mereka memberitakan seperti itu. Tapi di luar seolah-olah Tuhan pakai. Tapi di dalamnya mereka sementara mempromosikan dirinya. Bahwa lihat, karena Tuhan makanya beta keliling semua tempat. Tapi buktinya Tuhan melihat bahwa engkau sebagai hamba Tuhan yang engkau cari uang. Bukan engkau memberitakan kebenaran. Karena ketika tidak diberi sesuatu, maka engkau tidak akan pergi. Ketika engkau tidak diberi sesuatu, lantas hari ini melayani, sebelum engkau pulang, engkau diminta lagi melayani, lantas tidak bawa apa-apa pulang ke rumah. Apakah engkau siap melayani? Yang berikut, Bapak Ibu anak-anak Tuhan, Mika 3 ayat 5 dibaca dan habis selesai. Inilah orang-orang munafik. Banyak hamba-hamba Tuhan dengan karunia, tapi berlaku munafik. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ya, ini hari-hari ini Bapak Ibu banyak orang hamba Tuhan munafik. Banyak pelayan penginjil mereka munafik. Kalau mereka mendapatkan sesuatu yang mereka bisa dapatkan dan taruh ke perut mereka, mereka ucapkan damai-damai. Tapi kalau tidak dapat, perang-perang. Firman Tuhan dikasih keluar untuk menghukum orang itu. Tapi kalau mendapatkan sesuatu, mereka akan terima. Bukti yang banyak saya mengalami dan melihat bahwa orang ini tidak layak untuk ada persekutuan doa di rumahnya. Karena orang buka persekutuan doa itu orang yang harus dipanggil, diproses melalui pengalaman mengalami Tuhan. Tapi karena orang ini kaya, karena orang ini berduit, maka banyak hamba Tuhan yang mendapatkan sesuatu yang dikunyah dari orang ini. Maka mereka memberikan visi untuk membuka persekutuan doa. Dasar buka persekutuan doa, panggilannya di mana? Kapan Tuhan panggil, kapan Tuhan proses, dan Tuhan mau titipkan apa? Tidak ada. Bukti banyak mereka mencelakakan banyak orang. Yang terjadi mereka ketika melihat orang-orang kaya yang punya banyak fasilitas, punya banyak keuangan, mereka dengan serta-merta memberikan visi buka persekutuan doa. Kenapa harus buka persekutuan doa? Supaya mereka terus melayani. Dan melalui itu mereka terus menghisap berkat-berkat dari orang itu. Tapi ketika orang itu, karena dia dipuja-puja tanpa panggilan Tuhan, mengalami kelumpuhan, maka berapa banyak lagi yang dulu tukang khotbah, yang dulu selalu ada di tempat itu, masih pergi dan melihat orang itu, semuanya meninggalkan orang itu. Nah, ini persoalannya. Banyak hamba-hamba Tuhan ketika melayani jiwa-jiwa, kalau jiwa-jiwa itu punya kekayaan, mereka tidak akan berani berbicara terus terang tentang dosa. Mereka akan memodifikasi, memutarbalikkan kebenaran dan menganggap orang itu layak benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak punya sesuatu, maka mereka akan nyatakan perang. Pengalaman Bapak Ibu yang penghabisan. Kami pernah melayani seorang jiwa, di mana jiwa ini Bapak Ibu karena dia terikat dengan berhala, lantas dia membutuhkan pelepasan karena di rumahnya itu banyak roh jahat menguasai dan mereka begitu menderita. Tapi karena keluarga ini keluarga yang miskin, buta dan papa, tidak punya apa-apa, maka ketika dalam visi mereka berbicara menyampaikan Tuhan palang jalan, Tuhan larang tidak boleh pergi membersihkan tempat tinggal mereka, Tuhan larang tidak boleh mendoakan mereka. Persoalannya dia apa? Tidak, tapi Tuhan palang hitam, palang hitam. Ya, palang hitam jadi tidak boleh. Nah, orang ini begitu menderita, dia membutuhkan pembebasan. Dan ketika dia mendatangi kami di sini, kami berdoa, Tuhan menyuruh pergi dan lepaskan mereka. Lantas kami bertanya, kenapa Tuhan yang di sana tidak? Karena orang ini tidak punya sesuatu untuk diberi kepada mereka. Mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk mereka punya, maka mereka nyatakan perang. Karena itu Bapak Ibu, kami pergi dan mendoakan menyelesaikan keluarga ini dengan baik. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang nyata. Karena itu mari Bapak Ibu pelayan penginjil hamba Tuhan, mari kita harus berubah. Contoh banyak pelayan, kalau melayani orang yang susah dan utus majelis, ya
dan utus itu diaken. Penatua jangan pergi, biar bapak pelayan, mama pelayan, karena mama pelayan pun kolega. Dia bapak, ibu majelis penatua tidak pantas omong dengan mereka karena mereka orang berpendidikan. Jadi saya yang pergi. Tapi ketika itu di orang yang rumahnya reot, orang yang betul-betul tak berdaya, mereka bilang begini, penatua, diaken, nanti ibu dan pak pergi. Saya ada urusan, saya ada pelayanan di tempat lain yang lebih penting, yang lebih membutuhkan. Pada sesungguhnya justru orang yang tidak tahu itu, yang dia membutuhkan kehadiran pelayan, kehadiran hamba Tuhan yang punya profesi, punya kemampuan dalam firman untuk mengajar yang tidak tahu. Tapi kenapa yang sudah tahu mau pergi untuk ada di situ? Karena di situ ada banyak berkat, di situ pamornya, di situ predikat jadi pelayan hamba Tuhan itu ditinggikan. Kalau dia pergi, dia orang yang miskin, mau dapat apa? So dia dapat apa-apa, dapat susah. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, inilah dua hal yang menyebabkan orang percaya yang dipercayakan Tuhan tidak bisa berbuat. Dan akibatnya yang kita terima Wahyu 3 ayat 16. Tidak panas, tidak dingin, maka engkau akan dimuntahkan. Akibat yang kedua, di dalam Matius 7 ayat 22-23. Bahwa waktunya ketika kita berkorban melayani ini dan itu, tapi pada saatnya ketika kita di hadapan Tuhan, lantas kita bilang begini, Tuhan, saya gara-gara melayani, saya lupa saya punya istri dan suami. Saya gara-gara melayani, saya tidak lagi berurusan untuk saya punya anak kuliah mau kerja, saya tidak perlu. Gara-gara melayani, saya tidak urus saya punya rumah, saya tidak menyapu lagi, saya tidak bagaimana mengurusi tugas tanggung jawab saya sebagai suami dalam rumah, tanggung jawab saya sebagai istri. Saya lebih banyak waktu ada di medan pelayanan. Tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena apa yang kau lakukan jahat di mata aku, tapi benar di mata kamu dan sesamamu. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, dari firman Tuhan yang saya sampaikan ini, mari sebagai orang percaya yang dipercayakan Tuhan, kita ada di lingkungan kerja kita, di tugas tanggung jawab kita, lewat karunia ataupun lewat kemampuan talenta yang kita miliki, maka ingatlah, sungguh-sungguh kita harus memberi diri, tunduk taat, dibersihkan, dilepaskan. Kita harus punya motivasi jujur untuk Tuhan. Kita harus minta Tuhan untuk kita diproses, mengalami proses Tuhan. Bahkan kita juga sungguh-sungguh harus memberi diri untuk tunduk kepada Roh Kudus. Pengetahuan kita harus taklukkan di belakang, dan kita mendengar tuntunan Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Maka dengan demikian kita sebagai orang percaya yang dipercayakan Tuhan, kita pasti akan menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat satu pujian, dan nanti Bapak Bakti mengucap syukur untuk firman yang kita sudah dengar. Bersama-sama Tuhan berkati. Waktu tempat saya kembalikan kepada MC. Nanti tahu begini bapaknya. Jadi taruhnya begitu sebelah kecil, jadi taruh dia dari belakang sini. Puji nama Tuhan, kebenaran Allah sudah memberkati kita. Tuhan kiranya menolong kotong supaya setiap kotong yang diberkati oleh kebenarannya, yang mendengar kebenarannya malam hari ini, kita semua berbuah. Nah kalau itu dia tipis, mungkin bisa memiliki buah yang tetap, jadi nanti dan kita menjadi kesenangan bagi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku itu kipas besok besok. Orang sudah 3 tahun banget. Dokumen apa? Komen pindah ke terus berlima kita tidak urusan itu bawa Samaria. Bahkan besok urus Samaria. Tuhan menolong kotong
supaya kita punya rasa tanggung jawab pada amanat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi ketong yang menjadi hamba. Dan mari kita setia memberi diri untuk selalu dituntun oleh Roh Kudus, dan jangan berdalih pada panggilan Allah yang Tuhan percayakan buat ketong. Ketong bersyukur kalau Tuhan pilih dan datang dan kemudian dari sifat yang biasa munafik mengenai di belakang lain. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang baik. Tuhan Allah kami, sehingga kami mau melakukan setiap kebenaran-Mu yang kami dengarkan. Haleluya Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Melakukan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau yang Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Merenungkan firman-Mu Tuhan. Merenungkan firman-Mu. Tuhan Bapa Bapa silakan. Dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah datang mengajarkan kita, menegur kita, menasihati kita, supaya dengan demikian sebagai orang-orang percaya yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan dan telah dipanggil untuk boleh menjadi berkat dan menjadi penolong bagi saudara-saudara, tetangga, keluarga. Firman Tuhan telah datang mengingatkan kita supaya dengan demikian kita boleh memberikan buah dari kepercayaan kita kepada Kristus. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah itu melekat dalam hati kita, dan dengan demikian itu menyadarkan kita dan membuat kita kembali semangat dan juga mengingat akan keterpanggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat menolong saudara-saudara kita, menolong tetangga-tetangga kita, keluarga kita, memberi mereka pengajaran yang benar, memberikan mereka satu kesaksian tentang pengalaman kita yang sudah mengalami Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena begitu indah, begitu kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami sangat berbahagia Tuhan. Di tempat inilah kami melihat, kami mendengar, kami merasakan begitu kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, bahwa dalam hidup ini kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, yang memimpin kami dalam akal budi kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami.
Karena ketika kami berjalan sendiri mengikuti keinginan kemauan kami, pasti kami akan tersesat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur. Kami meminta Tuhan terus menolong kami, memimpin kami, supaya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, mengajar kami dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan, yang telah menasihati kami, yang telah mengingatkan kami, yang telah menegur kami. Tuhan ampuni kami. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, yang dibentuk Tuhan dan melihat kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidup kami, terkadang kami hanya menunjukkan daun-daun saja yang begitu lebat Tuhan, namun tak ada buah dalam hidup kami. Tuhan tolong ampuni kami. Kami begitu kusuk, begitu rajin ketika bergereja, berikut persekutuan, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah rohani, melayani Tuhan, namun dalam kehidupan kami sehari-hari, namun ada begitu banyak kesalahan kami, ada begitu banyak buah yang tidak kami bisa perlihatkan bagi keluarga kami, saudara kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, tolonglah kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini, Tuhan matrekkan di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, supaya demikian firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan menuntun seluruh hidup kami dimanapun kami berada. Kami dipimpin dan kami dituntun oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika dalam hidup kami, dalam melayani Tuhan, ada motivasi kami yang salah. Tuhan ampuni kami Tuhan. Berilah kami kasih-Mu, kerendahan hati. Berilah kami motivasi yang benar. Ampuni kami Tuhan, lepaskan kami. Biarlah apa yang ada pada kami, baik yang kecil yang ada pada kami, biarlah kami berikan itu dengan tulus, dengan ikhlas untuk melayani-Mu Bapa di surga. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang sudah berbicara bagi kami semua Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam memberi pengajaran. Hamba-Mu terbatas Tuhan dalam memberi kami nasihat dan memotivasi kami Tuhan. Tapi kami meminta Tuhan memberkati anak-Mu, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati usaha dan pekerjaan anak-Mu Bapa. Terlebih-lebih memberkati anak-Mu Tuhan, hamba-Mu, melalui kasih karunia yang sudah Tuhan titipkan baginya Bapa. Supaya dengan demikian, melalui beliau anak-Mu Bapa, banyak orang datang kepada-Mu Tuhan. Banyak orang dapat diajarkan kepada kebenaran yang benar. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Dan Tuhan mari biarlah Roh Kudus lebih mendalam di dalam hidup kami, untuk menerjemahkannya dalam hidup kami, memimpin kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan memberkati, karena persembahan ini yang kami dapatkan juga Tuhan telah memberi bagi kami lewat usaha kami, lewat pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, supaya dengan demikian itu boleh menunjang pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih hamba Tuhan Bapak Lenggo dan Kakak Bati. Tuhan Yesus memberkati dan kita memberikan yang terbaik dari pembenaran kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di berbagai tempat, sebagai respon kita untuk kebenaran yang sudah memberkati kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima sukacita sorga. Mari kita berdiri. Ya nanti kalau mau doa berarti siapa-siapa lah yang itu, yang tambah yang lain yang punya karunia. Haleluya. Biarlah setiap kita memberi dengan hati yang sukarela, hati yang penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Haleluya.
sukacita sorga, itulah tempatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Inilah sukacita sorga, itulah tempatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, angkutan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan tata semuanya, akan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersama bagiku, sukacita semuanya berlalu. Sukacita sorga, itulah tempatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Inilah sukacita sorga, itulah tempatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, angkutan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, akan tata semuanya, akan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersama bagiku, sukacita semuanya berlalu. Sukacita sorga saja, sukacita semuanya, sukacita semuanya penuhiku. Silakan duduk dan kita mendengarkan pengumuman yang kemarin. Baik, shalom. Shalom. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam persekutuan dari sore sampai saat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih buat anak-anak Tuhan, baik Bapak Minggu, Kak Yarden, Kak Anus, Ibu Bana, dan singers yang berfungsi, bahkan yang berdoa bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman bagi kita yaitu hari Minggu itu tidak ada pergumulan. Kita akan masuk lagi di dalam doa puasa awal bulan seperti biasa. Kita yang punya kerinduan bisa ambil bagian seperti biasa. Buka di rumah masing-masing, dan sekitar jam 10-11 kita kembali ada di tempat ini. Dan persekutuan minggu depan itu kita akan dikunjungi oleh persekutuan doa klasis Kota Kupang. Untuk itu saya minta kesediaan, pengertian, partisipasi dari Bapak Mama, bersaudara, anak-anak Tuhan semua. Marilah kita menjadi tuan rumah yang baik, sehingga kehadiran mereka juga mereka bisa merespon keadaan. Dan yang paling utama dan yang utama yaitu mereka akan meninjau kesiapan atau persiapan dari tim choir yang mereka minta dari tempat ini, dan juga tamborin. Jadi saya harapkan minggu depan itu yang ada berapa, baik tamborin bahkan juga choir itu kita bisa fungsikan. Itu saya minta nanti diatur oleh KDB, Kakak Christine, Kakak Ibu Neno, dan yang lain-lainnya. Pasti diberkati Ya. Tuhan, jangan sampai. Katong berak tadi paling gusuhot wajah jam behot boleh tamat panjang lah. Ya itu yang ini, dan yang berikut dari BPPD Lingkup Senode Gemit besok itu adakan IP 1 malam di gereja Oimatonis Nersinas.
Untuk itu Bapak Mama yang sudah terlibat mewakili Efata Manulai 2, saya mengucapkan terima kasih. Kami memang agak sibuk sedikit sehingga kami tidak bisa ambil bagian. Ada beberapa yang dari PD Efata Manulai 2 biarlah boleh berfungsi dengan baik masuk dalam persiapan tim yang ada. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita yang lainnya, apalagi tadi saya ikuti live, ada yang minta supaya Pak Barti besok dan yang justru ada multimedia dari Efata tuh besok bisa liput ya IP yang berlangsung di Nelsines. Ya itu sudah ada WA di grup ya. Ya tadi sudah ada WA minta kesediaan. Ya kesediaan untuk kita. Tapi itu kita tidak masuk tim. Yang tim itu kumpul 4:30 di Hotel Cendana. Tapi kita yang tidak termasuk dalam pergumulan itu kita bisa menyusul kemudian. Ya itu nanti di sana baru diatur tekniknya bagaimana. Jadi ya mungkin itu yang dapat saya jadi kita yang punya kendaraan baik roda 2 roda 4 kita bisa berikan yang terbaik buat pelayanan. Dan nanti latihan-latihan untuk kegiatan pada tanggal 22 dan 23 November yang IP yang akan berlangsung di depan GOR Oipoi itu nanti akan diatur oleh tim antar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tenang, kita tunduk di hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa pulang. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur, pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami boleh datang menaikkan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam peribadatan kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang sudah Tuhan dengarkan dari setiap doa-doa yang kami panjatkan hari ini, puji-pujian, kesaksian, biarlah itu semua boleh menjadi dupa yang berbau harum bagimu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami sementara berdoa untuk istri kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk masa depan anak-anak kami, baik yang sementara dalam pendidikan, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan juga anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Kami datang dan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah Engkau boleh pegang tangan mereka, tuntun mereka di jalan-Mu yang benar. Berkati mereka, lihat akan setiap bentuk pergumulan. Bapak, seberapa pemuda-pemudi yang ada, mari Tuhan Engkau memberkati masa muda mereka, supaya biarlah masa muda mereka boleh menjadi masa muda yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami sebagai suami istri, kami juga sementara berdoa bagi pribadi lepas pribadi kami. Kami berdoa buat istri-istri kami yang belum bertobat, yang sementara mengalami penderitaan sakit penyakit, ataupun yang dilanda dengan berbagai macam keadaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kasihani mereka. Sebagaimana Tuhan menolong istri-istri yang lain, maka Tuhan juga tolong akan istri-istri kami, suami-suami kami yang sementara ini juga Tuhan kami sementara menggumuli mereka. Biar Tuhan juga Engkau kerjakan pertobatan mereka Bapa, supaya dengan demikian genaplah kebenaran firman-Mu, bahwa ketika suami, istri, anak duduk dalam hadirat-Mu, maka Tuhan akan berperkara dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan kami sementara berdoa buat setiap usaha-usaha yang sementara kami jalani Tuhan. Bapa, kami angkat tangan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu berkati setiap usaha pekerjaan kami, apapun itu, sekecil apapun. Mari Tuhan Engkau memberkati, supaya lewat usaha pekerjaan yang ada, benar-benar kami bisa memakai untuk kehidupan kami, anak istri suami kami Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi kami yang sudah bekerja, baik itu pegawai swasta, PNS,
bahkan TNI Polri sekalipun kami ada di sini Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa apa yang sementara kami dapatkan itu adalah pinjaman semata, dan biarlah Tuhan mampukan kami sehingga biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang baik, supaya dengan demikian nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Kami yang sementara melayani di ladang-ladang-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau karuniakan hikmat otoritas yang datang daripada-Mu Tuhan, supaya lewat apa yang Tuhan titipkan bagi kami dapat melayani, supaya dengan demikian Tuhan boleh membawa sejumlah umat untuk datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami akan pulang. Mari Tuhan Engkau berkati kami, menyertai kami, baik kami yang berkendaraan umum, baik kami yang berkendaraan roda 2, roda 4. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, tibakan kami di setiap rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kami yang tinggal pun Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus, penyertaan Roh-Mu yang kudus selalu dan senantiasa menyertai memberkati kami sekalian, baik kami yang pulang bahkan kami yang tinggal, mulai saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. 1, 2, 3. Penonton masih